Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Sebastian dengan NPM 20700/2009. Di sini saya akan sedikit mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai kondisi tanah di sekitar rumah saya, di mana nantinya kondisi tanah ini akan dianalisa untuk mengetahui pengaruh tahanan pentanahannya serta jenis pentanahan atau pembumian yang cocok bagi kondisi tanah tersebut. Untuk itu kita lanjut ke analisa. Yang pertama yaitu kondisi tanah basah. Tanah basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen ataupun musiman. Tanah ini juga kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Kondisi tanah ini yaitu lahan basah pada tanah pertanian. Adapun pengaruh tahanan jenis tanah yaitu faktor suhu, kelembaban, kandungan air, dan bahan kimiawi yang terkandung dalam tanah tersebut. Nilai resiko jenis tanah tergantung komposisi tanah seperti dapat dilihat dalam pasal 320 ayat 1 dalam PUIL 87 atau yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dari mulai tanah rawa hingga air laut dan air tawar yang mempunyai resistan atau tahanan jenis yang berbeda-beda, atau dapat dilihat dari tabel yang lebih terperinci dari mulai jenis tanah, tahanan jenis tanah, tahanan pentanahan, hingga kedalaman elektroda yang tepat untuk mendapatkan tahanan pentanahan yang baik, dari mulai tanah lembab sampai batu karang. Tabel tersebut hanya dapat digunakan sebagai pedoman karena tanah memiliki lapisan dan jarang yang sama atau homogen. Maka dari itu nilai tahanan akan sangat berbeda-beda. Jadi untuk tahanan jenis tanah pada lahan basah ini yang dikategorikan sebagai tanah pertanian yaitu 20 sampai 100 ohm meter, dan jika ingin memiliki tahanan yang baik maka kedalaman elektroda yaitu 10 sampai 15 meter dilihat dari tabel sebelumnya. Selanjutnya jenis elektroda yang cocok pada kondisi tanah tersebut yaitu elektroda batang. Kenapa? Karena elektroda batang mudah digunakan, dilihat dari bentuk dan cara pemasangan yang relatif mudah. Agar mendapatkan tahanan pentanahan yang kecil, maka elektroda tersebut ditanam lebih dalam atau menambah kembali elektroda batang selanjutnya. Bahan elektroda yang digunakan yaitu besi baja profil yang dipancangkan ke dalam tanah. Berikutnya yaitu jumlah elektroda yang digunakan yaitu 2 dan pemasangannya diparalelkan, karena akan lebih efektif dalam mendapatkan nilai tahanan yang rendah. Jenis pentanahan yang cocok untuk kondisi tanah ini yaitu sistem pentanahan TT atau tera-tera. Kenapa sistem TT? Karena jenis sistem pentanahan ini sering digunakan di Indonesia. Secara singkat, sistem TT ini yaitu untuk netral dan groundnya sama-sama diketanahkan. Selanjutnya yaitu tanah lembab. Tanah lembab adalah tanah yang tidak benar-benar kering atau masih mengandung air atau tidak nyaring bunyinya. Melihat dari tabel sebelumnya, tahanan jenis tanah untuk tanah lembab yaitu 10 sampai 30 ohm meter. Jika ingin mendapatkan tahanan pentanahan kurang dari 5 ohm, maka kedalaman elektrodanya yaitu 6 sampai 10 meter. Dan elektroda yang cocok untuk kondisi tanah lembab ini yaitu elektroda batang. Selanjutnya untuk jumlah elektroda sendiri pada kondisi tanah ini yaitu 1 dengan jenis single grounding. Dikarenakan tahanan jenis yang rendah sehingga tidak membutuhkan banyak elektroda. Untuk sistem pentanahan sendiri untuk tanah lembab ini sama dengan tanah basah sebelumnya, yaitu sistem pentanahan TTT atau tera-tera. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata atau pemahamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.